selamat siang, salam sejahtera. Kembali bersama saya Pablos di sini. Terima kasih telah berkunjung di channel Nada Katolik ya. Pada video kali ini kita akan membawakan sebuah nuansa berbeda, yaitu adik-adik dari universitas di sini telah membuat sebuah pertanyaan kepada saya tentang kehidupan sosial yang sedang terjadi di Indonesia ya. Saya belum tahu apa pertanyaannya. Mereka telah membuat pertanyaan di dalam amplop ini dan sekarang saya akan buka ya. Kira-kira apa di dalamnya. Mudah-mudahan aja pertanyaannya bisa saya jawab ya. Bagi saudara-saudaraku yang selalu setia menunggu video ini ya, kami ucapkan banyak terima kasih, selalu menanti ya. Dan jangan lupa di-share dan like ya video ini agar tetap berkembang dan kita selalu bisa bersua kembali. Dan begitu juga dengan adik-adik ya, bisa lebih semangat untuk membuat video ya. Kali ini kita tidak membaca Alkitab, tapi kita menjawab pertanyaan ya. Ini amplopnya udah saya buka. Saya mau lihat pertanyaannya ya. Oh, ini yang membuat kalian ya. Aduh. Jadi saudara-saudaraku, saya bacakan dulu ya. Di sini ada dua pertanyaan dari adik-adik kita ya, yang masih muda-muda ya. Mungkin mereka terusik dengan hal-hal seperti ini ya. Pertanyaan pertama itu seperti ini saudara-saudaraku. Kenapa ustadz-ustadz mualaf dadakan selalu menjelek-jelekkan Kristen? Contohnya Ustadz Yahya Waloni. Ini pertanyaan pertama ya. Dan pertanyaan kedua, sebagai seorang Kristen bagaimana kita menanggapi hal ini? Oh, ini dia. Jadi kalian mau tanya saya ini ya. Saya sebetulnya bukan ahlinya, saya bukan pendeta atau bukan pastor atau bukan romo atau bukan. Tapi ya kadang kita ada baiknya juga bertanya kepada orang biasa ya, bagaimana tanggapan mereka tentang hal-hal seperti ini ya. Tapi ini jawaban pribadi saya ya, opini pribadi saya ya. Saya di sini tidak ingin mencari lawan, saya hanya memberikan opini ya, karena kalian bertanya maka saya jawab ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi, saya bacakan pertanyaan pertama. Kenapa Ustadz mualaf dadakan selalu menjelek-jelekkan Kristen? Contohnya Ustadz Yahya Waloni. Kalau kalian ketanya kenapa ya, kita sih nggak tahu pastinya apa alasan mereka untuk berbuat demikian. Karena menurut saya Ustadz Yahya Waloni ini seperti seorang pemuda ya, seorang pemuda yang punya pacar baru tapi kerjanya jelek-jelekin mantannya ya. Jadi bukannya dia menikmati kencan dengan pacar barunya, malah dia selalu menjelek-jelekkan mantannya. Kadang ini bisa membuat pacar barunya bosan ya, muak melihat dia. Jadi seperti kita ketahui sekarang sebagian dari umat muslim juga udah mulai gerah dengan tingkah laku Ustadz Yahya Waloni ini, yang isi ceramahnya mungkin yang selalu kontroversial ya. Tapi ya tidak ada yang kita bisa perbuat, karena memang di dalam ajaran agama Kristen itu kita tidak bisa menghakimi orang lain ya. Jadi tidak ada yang perlu diperbuat, karena ya kalau udah melanggar hukum nanti kan ada hukum yang bisa bertindak untuk mencegah ini. Jadi sebagai seorang Kristen, kalau saya pribadi sih, saya rasa tidak ada yang bisa diperbuat ya. Ya, jadi ya yang paling penting itu di sini ya, di pertanyaan nomor 2 ini saya akan jelaskan ya. Pertanyaan adik-adik nomor 2 ini seperti ini. Sebagai seorang Kristen bagaimana kita menanggapi hal ini? Nah, ini dia. Menanggapi hal ini, karena hinaan-hinaan terhadap Kristen itu nanti itu bukan saat ini aja, kedepannya juga ada ya. Jadi kita itu sebagai Kristen ya. Saya kasih contoh ya. Saya punya cincin emas di sini ya. Ini cincin emas saya ya. Jadi saya suruh kalian mengejek-ejek, membuli dan mengejek-ejek segala ejekan yang kalian ada tentang emas yang saya miliki ini. Mau kalian bully sampai 100 tahun, 200 tahun. Apakah saya akan sakit hati kalau kalian membuli emas saya ini? Menurut kalian? Enggak kan? Saya tidak akan sakit hati. Kenapa saya tidak sakit hati? Karena sampai capek kalian membuli, mengejek-ejek emas ini, karena nilai emas ini tidak akan turun. Kemuliaannya tidak akan turun. Nilai jualnya tidak akan turun. Jadi
tidak berpengaruh. It doesn't matter. Jadi itu tidak masalah. Jadi kita sebagai umat Kristen juga, kita harus mempertanyakan kekristenan kita itu ya. Bisakah kita menempatkan kekristenan kita itu melebihi dari emas ini? Ya kan? Berjuta-juta orang menghina, dia tidak akan merubah value dari kekristenan itu. Jadi kita harus smart ya. Kita tidak harus bertindak apa-apa. Kita harus bangga. Kristen itu ibarat emas ini, bahkan melebihi dari emas ini. Kita harus beranggapan seperti itu, harus mampu menjadi seorang Kristen yang seperti itu. Jadi jangan kalian langsung sakit hati kalau ada orang yang mengolok-olok. Contohnya kalian mengolok-olok emas saya ini. Mana mungkin saya sakit hati, karena saya tahu the value of this gold, it's not change. Ya kan? Will not change. Absolutely not. Jadi kan juga seperti itu. Kalau ada yang menghina agama kalian, it doesn't matter. The value of Christianity, it will never change. Nggak merubah apapun. Jadi kalian harus sadar ya. Tidak perlu sakit hati. Karena kita di agama Kristen juga tidak diajarkan untuk menghakimi orang lain, mengolok-olok orang lain ya. Kemarin kita baru baca itu ya, Matius di dalam, saya nggak ingat ya ayatnya, cuman di dalam Matius itu saya ingat ya, kasihilah musuhmu kan. Nah, ya, kita tidak boleh menghakimi. Jadi saya rasa adik-adik juga tidak perlu terlalu menanggapi terlalu serius tentang hal-hal seperti ini, karena banyak ustadz-ustadz yang seperti itu juga ya, namanya juga cari makan ya, karena dia harus berdagang dengan kata-katanya ya. Dia harus pilih materi apa kira-kira yang layak dikonsumsi bagi yang mendengar kan gitu. Ini kan ekonomi juga kan, ustadz-ustadz ini. Bukan ustadz aja ya, banyak juga pendeta, pastor seperti demikian mungkin ya. Tapi itu menurut saya ya. Tapi banyak juga kok ustadz-ustadz mualaf itu yang ya dia menemukan hal baru dan mendalami agama barunya. Dan begitu juga banyak pendeta dan pastor-pastor yang memang luar biasa ya, yang bisa memberikan khotbah yang menyentuh hati kita dan merubah kekristenan kita ya. Kadang ya, namanya juga manusia, jadi kita nggak perlu terlalu reaktif ya untuk dengan hal-hal seperti ini ya. Bayangin aja ya, kalau kita tiap malam aja ya, kita sebelum tidur memaki-maki, kita keluarkan kata-kata kotor, maki-maki setiap hari. Cacian tiap hari sebelum tidur. Lama-lama kualitas tidur kita itu akan berubah dan mengganggu kesehatan kita. Jadi kalau hati kita itu penuh dengan cacian, maki-makian terhadap orang lain, itu akan merubah segalanya ya. Jadi nggak perlu kita contoh yang seperti itu, dan kita tidak perlu bersakit hati. Kalau saya sih cuek aja ya. Do as you like ya. Because for me, Christianity is more value than everything. Itu aja. Kekristenan saya itu lebih penting dari segalanya. Jadi, it doesn't matter. Iya kan? Menurut kalian kan? Begitu kan? Jadi nggak perlu suntuk-suntuk mikirin gitu. Kalian belajar aja, ya kan? Cita-cita kalian ada. Ya. Dia berkhotbah dengan hal-hal itu kan, cari makan, dia jual. Kalian merespon itu, kalian menghabiskan waktu kalian. Ya. Jadi percuma, don't waste your time. Ya. Jauh-jauh kalian datang ke Jepang ini hanya untuk bertanya seperti ini, it's not worth it. Tapi it's okay. Kadang kita perlu second opinion ya dari seseorang ya, itu nggak masalah ya. Loh, kok jadi bengong kalian? Kena kali. Ya gitu ya, menurut saya pribadi ya. Jadi nggak usah perlu diambil serius ya. Jadi buat aja kekristenan kalian itu melebihi emas ya. Seperti yang saya bilang tadi, ingat ya. Emas ini mau kalian bully, mau kalian ejek, mau kalian apain beribu-ribu tahun sesuka hati kalian, saya tidak akan sakit hati. Kenapa saya tidak sakit hati seperti yang saya bilang tadi? Karena tidak akan merubah the value of this gold. Never change. Harganya juga nggak akan turun. Iya kan? Dan saya tidak akan membuang ini karena I'm not hurt. I'm not hurt at all. Itulah. Saya tidak sakit, tidak tersakiti. Jadi why? Ya.
Jadi kira-kira seperti itulah tanggapan saya tentang Ustadz Yahya Waloni yang kontroversial, yang selalu mengucapkan kata-kata yang tidak layak ya untuk didengar, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman sosial media itu anak-anak sudah bisa mengakses terlalu bebas ya. Sebagai orang dewasa, saya rasa itu kurang mendidik ya. Saya nggak tahu ya, mungkin di sisi lain ya, di sisi lain itu sebuah didikan yang baik, tapi menurut saya sebagai rasional saya itu bukan didikan yang baik. Jadi ya, untuk menghabiskan waktu menanggapi hal-hal seperti itu juga saya rasa nggak perlu lah ya. Jadi cukup sekian tanggapan saya dari Bang Pablo di sini. Jadi mohon maaf ya saudara-saudara dimanapun berada yang melihat video ini. Itu tadi cuman iseng-iseng adik-adik bertanya tentang 2 pertanyaan, karena mereka katanya melihat ya di sosial media terlalu banyak ya hal-hal seperti demikian ya. Jadi menurut saya, pesan saya pribadi ya, tetap aja menempatkan kekristenan kita itu melebihi dari emas, karena apabila pun emas itu dibeli tidak akan mengurangi nilainya. Jadi seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih, salam. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan tolong dong channel baru kami Dambor TV juga di subscribe ya, biar kita sama-sama berkembang ya. Nanti siapa tahu berkembang gede, kita bisa bertemu di suatu saat di Indonesia untuk makan bareng ya. Oke, terima kasih, salam kompak dan salam manis dari kami di sini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.